Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Krisantia dengan NIM 2041036. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hak kekayaan intelektual. Pertama, pengertian hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ini merupakan suatu perlindungan terhadap hasil karya manusia, baik hasil karya yang berupa aktivitas ilmu pengetahuan, industri, kesusastraan, maupun seni. Namun di dalam ilmu hukum, hak kekayaan intelektual ini dimasukkan dalam golongan hukum harta kekayaan, khususnya hukum benda yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud. Kedua, justifikasi hak kekayaan intelektual, bahwa hak kekayaan intelektual ini merupakan properti yang memiliki sifat dasar properti dan faktanya objek properti ini memiliki hak milik. Ketiga, dasar hukum mengenai hak kekayaan intelektual ini mencakup cukup luas, yaitu pertama, UU nomor 19 tahun 2002 yang digantikan oleh UU nomor 28 tahun 2014 mengenai hak cipta. Kedua, UU nomor 4 tahun 2001 mengenai hak paten. Ketiga, UU nomor 15 tahun 2001 mengenai hak merek. Keempat, UU nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri. Kelima, UU nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Yang terakhir, UU nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Berikutnya, klasifikasi HKI. Secara umum, hak kekayaan intelektual ini terbagi atas dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Namun, hak kekayaan industri ini meliputi hak paten, hak merek, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, yang terakhir hak indikasi. Berikutnya, manfaat dari hak kekayaan intelektual, yaitu bagi dunia usaha, adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimiliki oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan perusahaan ini yang telah dibangun dapat mendapatkan citra yang positif dalam persaingan apabila memiliki perlindungan hukum di bidang HKI tersebut. Kedua, bagi investor, dalam investor ini dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok, serta terhindarnya dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang dari pihak luar lainnya. Ketiga, bagi pemerintah, adanya citra positif di dalam pemerintah yang menerapkan HKI di tingkat WTO. Selain itu, adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran HKI tersebut. Keempat, adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain. Kelima, pemegang hak ini dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadinya pelanggaran atau peniruan terhadap perusahaan tersebut. Yang terakhir, pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain. Sekian dari saya, bila ada salah kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.